Kalau di kontrak tertulis probation 3 bulan, ya. Kalau di kontrak tertulis probation 3 bulan, tapi probation bisa diperpanjang sampai dengan 6 bulan. Itu dasar hukumnya bagaimana? Dasar hukumnya ngawur, ya. Jadi dalam kontrak kerja, perjanjian kerja ditulis probation. Probation itu buat yang belum tahu adalah masa percobaan, ya. Ditulis masa percobaan 3 bulan. Terus ada lagi tambahan dalam ayatnya, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal perusahaan masih belum bisa yakin, maka masa percobaan dapat diperpanjang sampai dengan 6 bulan. Itu dasar hukumnya ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Karena dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak ada sama sekali ketentuan yang menyatakan masa percobaan diperpanjang sampai dengan 6 bulan, sampai dengan setahun, dan seterusnya. Bahkan dalam peraturan perundangan kita tegas disebutkan masa percobaan itu paling lama. Di sana ditulis tuh Pak, tegas paling lama 3 bulan. Artinya itu udah maksimal. Bahkan nggak sampai titik Pak, masih ada lagi tambahan kalimatnya dalam perundangan itu. Paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Jelas, tegas, ya, keras. Jadi itu isi peraturan perundangannya, saya kutip seperti itu bunyinya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat dalam peraturan perundangan di Undang-Undang 13. Itu ada di bab tentang hubungan kerja, bab 9 kalau nggak salah, tentang hubungan kerja. Silakan cek. Ya. Jadi dasar hukumnya itu paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Sehingga apabila ada perusahaan yang menggunakan ketentuan masa percobaan bisa diperpanjang sampai dengan 6 bulan atau bahkan masa percobaannya langsung dibuat 6 bulan, itu melanggar peraturan perundangan. Konsekuensi hukumnya gimana, Dan? Oke, konsekuensi hukumnya terjadi pada saat H plus 3 bulan. Jadi setelah begitu terlewati 3 bulan nih, terlewati 1 hari misalkan, kemudian si karyawan di PHK misalkan, karena dianggap tidak lulus masa percobaan, atau mungkin di akhir dari 6 bulan tadi, dianggap tidak lulus masa percobaan, dia di PHK karena tidak lulus masa percobaan, maka sejatinya PHK tersebut menjadi batal demi hukum, karena alasannya melanggar perundangan. Sehingga tidak ada PHK sebenarnya. Kalau nggak ada PHK berarti dia seharusnya masih menjadi karyawan, masih bekerja, masih memiliki hubungan kerja dan berhak menerima upah. Atau kalau memang harus di PHK maka bisa diarahkan kepada PHK tanpa kesalahan. Di mana PHK tanpa kesalahan itu kompensasinya pesangonnya 2 kali, ya, pesangonnya 2 kali. Gitu ya, Bapak Ibu.